Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Semoga anak-anak kami sekalian di rumah dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak kami sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang momentum dan impuls. Kelas 10 semester 2. Ya, standar kompetensi untuk pembelajaran ini yaitu menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Kompetensi dasarnya adalah menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan. Indikator untuk materi ini adalah yang pertama, memformulasikan konsep impuls dan momentum, keterkaitannya antara keduanya serta aplikasinya dalam kehidupan, misalnya roket. Kemudian yang kedua, merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. Ketiga, mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Materi kita kali ini yaitu momentum. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dalam satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Peristiwa momentum selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada arus lalu lintas berikut ini, setiap kendaraan memiliki momentum yang berbeda-beda, tergantung ukuran dan kecepatan geraknya. Penjumlahan momentum dapat kita lakukan dengan besaran, karena momentum merupakan besaran vektor, sehingga penjumlahan momentum mengikuti penjumlahan vektor. Impuls adalah momentum awal, sehingga F dikali delta T sama dengan delta P, atau F sama dengan perubahan momentum dibagi dengan selang waktu. Artinya, gaya F yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Secara matematis dapat dituliskan I sama dengan F dikali delta T. Keterangannya, I adalah impuls dalam satuan Newton sekon atau kilogram meter per sekon, F adalah gaya dalam satuan Newton, delta T adalah satuan waktu dalam satuan sekon. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal, sehingga hukum kekekalan momentum dapat disebutkan pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Secara matematis dituliskan P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. P1 sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. P1 di situ adalah momentum benda sebelum tumbukan, P1 dan P2, sedangkan P1 aksen dan P2 aksen adalah momentum benda setelah tumbukan. V1, V2 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, sedangkan V1 aksen dan P2 aksen adalah kecepatan benda pertama dan kedua setelah tumbukan. Sekarang kita mempelajari tentang tumbukan. Jenis tumbukan dapat dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi atau yang disebut dengan E. Koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan didefinisikan sebagai harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Secara matematis dituliskan E sama dengan V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 dikurang V2, yang disebut dengan nilai koefisien restitusi.
Maka hukum kekekalan momentum P1 ditambah P2 untuk tumpukan lenteng sempurna sama dengan P aksen ditambah P2 aksen. Atau M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kedua, hukum kekekalan energi kinetik setengah M1 kali V1 kuadrat ditambah setengah M2 kali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah kali M2 kali V2 aksen kuadrat. Untuk tumpukan lenting sempurna, koefisien restitusi bernilai 1 atau E sama dengan 1. Maka E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 1. Sedangkan untuk tumpukan tidak lenting sama sekali, pada tumpukan tidak lenting sama sekali, sesudah tumpukan kedua benda bergabung sehingga berlaku bahwa kecepatan kedua benda sesudah tumpukan adalah sama. Secara matematis dituliskan V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Untuk tumpukan ini terjadi pengurangan energi kinetik sehingga energi kinetik total benda-benda sesudah tumpukan akan lebih kecil daripada energi kinetik total benda-benda sebelum tumpukan. Jadi pada tumpukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nilai koefisien restitusi E sama dengan 0. V1 sama dengan V2 aksen sama dengan V atau V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan 0. Maka E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 0 per V1 dikurang V2. Ya, perhatikan pada gambar berikut adalah bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dengan mencapai ketinggian H2 akan memiliki koefisien restitusi sebesar E sama dengan H2 dikurang H1, H2, saya ulangi, E sama dengan akar dari H2 per H1. Contoh soal. Sebuah benda yang masanya 1,5 kg dalam keadaan diam dipukul dengan gaya F sehingga bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon dan pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon. Impuls dan gaya yang bekerja adalah... Ya, sekarang kita bahas bahwa I sama dengan M dikali delta V atau I sama dengan F dikali delta T atau sama dengan 1,5 dikali 6 dikurang 0 sama dengan 9 Newton sekon. Maka F sama dengan I per delta T sama dengan 9 dibagi 0,02 sama dengan 450 Newton. Ya, berikutnya contoh soal kedua. Sebuah benda yang massa 0,5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke timur menabrak benda B yang bermassa 0,3 kg yang bergerak 4 meter per sekon ke barat. Setelah tabrakan, benda B bergerak 2 meter per sekon ke timur. Maka kecepatan benda setelah tabrakan adalah ya, MA tadi sesuai dengan hukum kekekalan momentum, maka MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Maka dengan 0,5 dikali 2 ditambah 0,3 dikali minus 4 sama dengan 0,5 dikali VA aksen ditambah 0,3 dikali 2. 1 dikurang 1,2 dikurang 0,6 sama dengan 0,5 V aksen, maka 0,5 V aksen sama dengan 0,8, sehingga kita dapat bahwa kecepatan akhir setelah tumbukan adalah negatif 1,6 meter per sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak ke arah barat. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.